Oke, sambil nunggu ini masih loading ya. Jadi di link yang saya share ini sudah saya sampaikan ada 5 folder. Yang pertama adalah usulan ke JAD pertama atau yang belum punya japung lah. Yang belum punya japung ada 1 folder di situ. Yang kedua untuk usulan lektor. Yang ketiga untuk usulan lektor kepala dan guru besar. Yang keempat adalah untuk usulan ke pengakuan. Jadi yang belum bisa diklaim atau belum bisa naik jabatan, mau klaim data itu ada di situ. Yang kelima adalah materinya. Nah itu bisa di sini ada semua. Nanti dicek lagi file-filenya karena ada beberapa template ya atau beberapa surat-surat yang memang formatnya harus mengikuti dari L2 Dikti gitu ya. Ini dipilih saja. Kira-kira Bapak Ibu mau kemana nih? Jangan semuanya dibuka ya. Jadi misalkan mau ke lektor kepala maka dipilih yang folder ini, atau mau isi pengakuan maka dipilih yang paling bawah. Nah, oke, melanjutkan lagi bagaimana cara teknis pengisiannya. Jadi sebelum kita login diharuskan isi dulu data ini ya, menyiapkan dulu data, semuanya di-scan, bidang A sampai bidang D, dan ada dokumen persyaratannya. Nah, oke, kita coba login ya dengan menggunakan NIDN. Oke, ada yang belum bisa login barangkali? Sudah semua barangkali ya? Kalau yang belum bisa login nanti boleh japri ke saya. Oh, nggak bisa ya? Nah, ini bisa nggak? Terlalu berat ini. Pak Slamet boleh bertanya? Bu Firda ya, mangga Bu, sambil nunggu boleh. Pak, mohon maaf, saya masih bingung yang pengakuan AA. Tadi kan disampaikan pengakuan AA itu sampai 31 Desember 2022. Jadi kalau misalkan saya tidak mengisi pengakuan AA, pengakuan AK, berarti data saya yang dari sampai 31 Desember 2022 itu akan hangus Iya, dan betul. dianggap nol seperti itu, Betul, Pak. Bu, betul. Seperti itu, betul. Jadi semua data yang sampai dengan 31 Desember 2022 jika tidak diajukan pengakuan AK-nya itu tidak bisa digunakan lagi untuk kenaikan JAD. Karena kan per 1 Januari 2023 sudah ada Perman RB yang baru gitu, Bu. Itu alasannya gitu ya, atau penyebabnya dari situ. Sehingga caranya kita harus melakukan usulan pengakuan angka kredit agar kinerja kita dari 31 Desember 2022 ke belakang, nah itu dapat diakui lagi. Termasuk berarti yang penelitian juga hilang ya, Pak ya? Jadi yang dapat diakui itu dari TMT JAD terakhir sampai 31 Desember 2022. Nah itu dicek aja Bu, apa saja yang sudah kita hasilkan. Misalkan publikasi ada berapa, kemudian bidang pengajaran gitu ya, mengajar kan ada berapa semester tuh, kemudian pengabdian masyarakat, kemudian penunjangnya itu, nah itu dicek lagi itu ada berapa kegiatan dari mulai TMT terakhir sampai 31 Desember 2022. Nah, itu harus diajukan pengakuan AK-nya. AK sampai April 2023 ya Pak ya, 30 April. Masa pengajuannya betul sampai 30 April 2023. Masa pengajuannya. Terima kasih Pak. Ya Bu, sama-sama. Baik, kita tadi coba. Karena dari mulai kapan, Ahmed? Ya, Aktanya dari mulai kapan? Terakhir kan periodenya dari TMT JAD terakhir, Pak Arif. Oh, jadi terakhir ya? Ya, misalkan Pak Arif kapan TMT JAD terakhirnya? Lektor 300-nya kapan nih?
Desember 2001 kalau nggak salah. Nah, 2001, berarti 2022. kinerja dari Desember 2021 sampai Desember 2022 ajukan pengakuan angka kreditnya. Oh gitu ya. Oke. Siap. Ya, gitu ya. Siap, thank you. Baik, kita coba ke sistem JAD dulu ya. Ini yang pertama ada usulan JAD ya. Nah, ini ada menu draft, kemudian draft selesai, proses, dan selesai. Jadi Bapak Ibu pilih di menu draft. Ini kalau mau mengajukan kenaikan JAD. Tapi kalau mau isi hanya pengakuan saja, karena ada persyaratan yang belum terpenuhi, maka isinya yang di sini, di pengakuan AK. Jadi jangan sampai salah pilih tempat gitu ya. Kita tujuannya mau apa dulu nih? Mau pengakuan angka kredit, atau mau mengusulkan JAD gitu ya. Atau mau mengusulkan in-passing. Nanti untuk in-passing ada lagi di sini ya. Nah, jadi kita dua dulu ya, untuk JAD dan AK dulu. Jadi yang pertama kita ke yang sudah mengusulkan JAD dulu ya, yang sudah layak atau sudah memenuhi persyaratan dulu. Nah, isi di draft, kemudian ada menu tambah usulan. Nih, kalau saya kan karena admin perguruan tinggi, jadi bisa mengusulkan banyak dosen. Tapi kalau di Bapak Ibu nanti ketika tambah usulan, nah ini mungkin hanya nama Bapak Ibu saja yang muncul gitu ya. Jadi tidak bisa mengusulkan banyak dosen gitu ya. Nanti tambah usulan ya. Saya izin off cam dulu ya, biar tidak berat jaringannya. Nanti tambahkan NIDE-nya di sini, Bu. Itu udah otomatis akan muncul nama Bapak Ibu semua. Nah, kemudian berikutnya, misalkan saya tadi pilih Pak Rahmat ya, ada Pak Rahmatnya ada nggak? Izin ya Pak Rahmat ya. Karena ini sudah akan lulus lektor 300-nya, dikit lagi. Mantap. Ya, ini Pak Rahmat. Nanti diisi, biasanya untuk gelar depan dan gelar belakang suka kosong ya, perlu kita tambahkan lagi. Gelar depan dan gelar belakangnya, misalkan ini ada, misalkan ada doktor ya. Nah, ini. Kemudian SPD atau gelar S1, S2-nya harus dicantumkan ya. Jadi jangan satu gelar saja, tapi S1, S2-nya wajib dicantumkan. Lalu pilih statusnya, ini semuanya harus dosen tetap yayasan. Lalu ada tanggal pengangkatan. Nah, ini dipilih dari patokannya dari SK yayasan. Mungkin SK yayasannya ada ya, semuanya pasti ada SK yayasan. Nah, ini Pak Rahmat ini mulai pengangkatannya dari 1 November tahun 2017. Kemudian kalau home base, PT, kemudian home base prodi, tempat tanggal lahir, ini udah otomatis, jenis kelamin juga otomatis. Lalu untuk pangkat golongan, nah misalkan pangkat golongan sebelumnya 3B ya biasanya. Penata muda tingkat 1 misalkan ya. Tapi kalau yang belum punya gimana? Yang dari 0 ya, yang belum punya, isi aja yang paling atas, yang golongan yang ini. Nah, ini bagi yang belum punya atau yang belum punya japung. Tapi kalau yang sudah punya japung kan biasanya ada SK in passing ya. Ada SK in passing, nah pilih pangkat golongannya, sesuaikan yang terakhir itu apa. Misalkan ada yang 3D nih, atau yang 3C atau 3B. Nah, itu dipilih. Kemudian kapan TMT-nya? Misalkan Pak Rahmat kemarin TMT-nya yang in passing-nya 2021 ya, misalkan bulan November. Nah, satu. Ini sesuaikan karena biasanya SK-nya beda-beda kalau yang ini. Ini SK-nya beda-beda. Kalau misalkan yang belum punya japung atau belum punya in passing, nah ini TMT ini sesamakan dengan TMT pengangkatan sebagai awal jadi dosen. Samakan ya. Kalau yang belum punya JAD. Kemudian, nah, kapan masa penilaiannya? Kapan masa penilaiannya gitu ya. Misalkan karena ini sudah punya JAD asisten ahli sebelumnya,
Nah, ini maka masa penilaiannya tidak dari sebagai awal dosen, tapi dari TMT JAD sebelumnya terakhir. Jadi TMT terakhirnya kapan? Misalkan ini Januari 2021 ya, misalkan. Nah, kalau untuk kenaikan JAD ini boleh sampai Maret 2023. Nah, boleh. Tapi kalau untuk pengakuan, nah si masa penilaian ini udah otomatis ini sampai akhir Desember 2022 untuk yang pengakuan AK. Kemudian nanti nomor surat usulan, format surat usulan sudah ada di Google Drive ya, tinggal diunduh saja. Nanti minta nomornya ke bagian umum, ke BAUK SDM. Nanti minta nomor suratnya dan minta suratnya sekaligus. Tanggal surat juga disesuaikan dengan surat usulan yang dibuat. Kemudian kotaknya di Kuningan, isi Kuningan ya. Bapak Ibu ada yang di luar kota, misalkan ada dosen yang di Jakarta ataupun di luar Kuningan, isi di Kuningan tetap ininya. Kemudian pendidikan terakhirnya yang diperhitungkan, ini sesuaikan lagi apakah S2 atau S3, nanti disesuaikan saja dipilih. Lalu TMT, oh ya ini dulu ya, bidang ilmunya. Ini Pak Rahmat nih pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi. Ini ada lengkap ya kalau ini PAI, kemudian semuanya lengkap di sini. Tinggal dipilih saja sesuaikan. Kemudian TMT JAD terakhir juga disesuaikan. Kemudian masa kerja JAD terakhir juga disesuaikan. Lalu JAD-nya apa nih yang terakhir? Ini misalkan asisten ahli. Kemudian usulannya mau kemana? Misalkan usulannya mau ke lektor 300 tapi yang S2 misalkan, atau yang S3, atau mau loncat jabatan ke lektor kepala, ini juga bisa. Silakan disesuaikan saja dengan KUM ataupun kinerja Bapak Ibu yang sudah memenuhi. Kita memenuhinya kemana? Kalau misalkan ke lektor 300 tidak mencukupi, maka pilih yang lektor 200 dulu. Nah, misalkan ini. Kemudian di sini adalah pimpinan prodi ya. Ini pimpinan prodi. Berarti Pak Ade Padilah ya, Pak Rahmat ya. Ini Pak Ade Padilah, Kaprodi PJKR. Kemudian kalau nick-nya nggak ada juga boleh dikosongkan saja. NIDN diisi. Kemudian pangkat golongannya apa? Ini pangkat golongan pimpinannya. Ini pangkat golongan pimpinannya diisi misalkan pendata muda tingkat 1 ya. Jabatannya Ketua Prodi PJKR. Unit kerjanya ini Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, kalau sudah semuanya diisi, kemudian simpan yang ini yang bawah. Save as draft. Oke. Mungkin ada yang masih bingung, yang offline, ada pertanyaan, Pak Anggi, silakan. Yang ini yang masa penilaian yang mulai dari kalau misalkan ini ya. mengusulkannya mulai dari usulan dulu kan saat itu nanti 2017. Tapi untuk JAD terakhirnya kapan Pak? Dari 2000. JAD terakhirnya tanggal JAD terakhir 2017. Kemudian itu kalau untuk pengajaran boleh. Pengajaran boleh dari 2020. Untuk penilaian di sini data usulan dosen tetap. Jadi minimal 2 tahun. Minimal 2 tahun. 2 tahun sebelum hari ini gitu ya. Kalau mau diisi dari 17 juga boleh, tapi kalau mau diisi dari misalkan 2019, 2020 juga boleh. Yang penting jangan sampai kurang dari 2 tahun, Pak. Yang dari data usulan ini. Iya, betul. Yang mulainya gitu ya. Iya. Misalkan gini ya, Pak Anggi ada pertanyaan. Pak Anggi ini JAD terakhirnya 1 Februari 2017 ya. Oh, 1 Mei 2017. Saat ini kan udah 2023 ya, berarti sudah berapa tahun, Pak? 5 tahun. Apakah masa penilaian ini dari 2017 atau boleh mundur gitu atau boleh kurang? Yang penting tidak kurang dari 2 tahun. Gitu. Berarti paling bisa itu dari 1 Maret atau 1 Februari 2021, Pak. Itu bisa.
2020 boleh. Yang penting jangan sampai kurang dari 2 tahun. Itu aja. Itu kalau mengusulkan. Tapi kalau untuk pengakuan boleh, Bu. Untuk pengakuan, misalkan tahun 2018 kita punya jurnal yang internasional, itu bisa diakui nantinya. Oh, berarti kalau pendidikan boleh ngambil 2 tahun ya, tapi untuk pendidikan boleh dari Boleh. Tapi isi di sininya dari 17. Karena kan biar keikut ke bawah itunya, isinya harus dari 17. Iya, betul. Iya, clear ya, Pak Anggi? Ya, sip. Baik, kalau udah di save draft atau yang online ada pertanyaan nggak? Yang online sebelum kita loncat ke tahap berikutnya. Ada. Kalau tanggal pengangkatan di sini kan SK ya, kan? Yang mana, Bu? Ada tanggal pengangkatan. Tanggal pengangkatan. Ya, betul. Kalau tanggal pengangkatan ini adalah dari SK Yayasan. Ini yang di sini udah otomatis dulu. Ada yang sudah otomatis, ada yang belum. Kalau yang belum otomatis, maka harus input manual lagi. Atau ada data yang salah barangkali, harus dicek ulang. Gitu ya. Di sini, Pak. Ya, di sini. Nah, oke, kalau sudah di save draft-nya, nanti akan muncul seperti ini. Karena ini udah ada ya sebelumnya, jadi saya langsung ke sini saja. Kalau dari sini juga SK-nya ada 2 Pak ya? Yang dosen tetap yayasan, Pak. Iya, ada 2 juga. Yang satu nggak ada mic-nya, yang satu ada mic. Nanti coba dicek lagi ya, Pak. Di bawah SK-nya mana yang harus dipakai, yang dipakai yang mana gitu. Nanti tampilannya seperti ini, tapi di Bapak Ibu hanya satu aja. Jadi kalau saya kan karena operator PT jadi ada banyak ya. Jadi nanti ada hanya satu nama Bapak Ibu saja. Nanti diklik aja di sini, dilihat. Assalamualaikum Pak. Pak mohon izin bertanya. Oh boleh, mangga Bu. Ya Pak, ini mau menanya yang nomor surat usulan ini yang mana ya Pak ya? Nomor surat usulan itu dari Kabag Umum Bu. Nanti Ibu buat formatnya dulu di Google Drive. Nanti Ibu menghubungi Kabag Umum. Atau boleh menghubungi saya juga boleh Bu. Nanti saya sampaikan ke Kabag Umum boleh. Baik Pak, ini untuk yang draft ini nanti bisa dirubah lagi ya Pak? Bisa diedit ya, walaupun sudah di save ini. Oh iya, bisa Bu. Nanti bisa di menu ini Bu. Ini ada edit, ada delete juga. Atau mau dihapus juga bisa. Misalkan datanya salah semua ya kita hapus. Atau kita edit juga bisa. Jadi ini kan data yang tadi kita isi ya. Ini data kita isi. Nah, ini bisa diedit ulang. Misalkan ada TMT yang salah. Atau misalkan ada data yang salah. Baik, mungkin lanjut dulu ya Bapak Ibu karena masih agak banyak materinya. Baik, terima kasih. Yang kedua adalah ada menu mata kuliah di sini. Ya. Nah, kita klik mata kuliahnya. Jadi kalau yang untuk JAD ada menu mata kuliah, tapi kalau untuk yang pengakuan PAK nggak ada. Nah, jadi ada menu mata kuliah di mana mata kuliah ini adalah mata kuliah spesialis. Biasanya kan dalam JAD itu ada mata kuliah spesialis kita ya. Nah ini dasarnya itu dari berita acara senat. Karena kan kita harus ada berita acara senat. Nah itu dipilih 3 mata kuliah utama yang menjadi spesialis mata kuliah kita. Ini kemudian diedit di sini, tambahkan. Kemudian yang berikutnya ada riwayat pendidikan. Riwayat pendidikan ini diisi dengan riwayat pendidikan S1, S2 maupun S3. Nah, di sini ada menu edit ya, tinggal ditambahkan saja riwayat pendidikan Bapak Ibu. Mulai dari S1, di sana ada keterangannya, prodinya apa atau bidang ilmunya apa, kemudian tanggal lulus dan jenjang. Ini harus diedit.
Kemudian, nah ini ke bidang A dulu ya. Ini bidang A cukup banyak ya, bidang A. Jadi Bapak Ibu dipersilahkan mengumpulkan dulu kinerja Bapak Ibu yang bidang A. Bidang A ini meliputi pendidikan dan pengajaran. Nah, di sini ada pendidikan doktor. Barangkali ada yang setelah TMT JAD terakhir dan menempuh pendidikan doktor dimasukkan ke sini. Nah, misalkan kita coba ya, atau S2 misalkan di sini ya. Nah, di sini ada menu tambah ya. Ditambah, kemudian di sini ada uraian kegiatannya ditulis, misalkan menyelesaikan program doktor ya. Doktor pendidikan. Nah, jadi sebutkan nama prodinya. Doktor prodi pendidikan olahraga misalkan. Di Universitas Pendidikan Indonesia ya. Kemudian ini semesternya kapan, misalkan apa ganjil atau genap ketika kita lulus. Misalkan lulusnya tahun 2022. Nah, ini kita klik 2022 bulan misalkan bulannya September ya, 1 September. Nah, ini sesuaikan dengan ijazah. Biasanya di ijazah itu ada tanggal lulus ya. Di ijazah ada tanggal lulus. Ininya adalah ijazah. Kemudian untuk volumenya isi 1 ya, 1 ijazah. Angka kreditnya untuk ijazah doktor ini lumayan besar. Jadi untuk angka kredit doktor ini adalah 200. Jadi kumnya lumayan besar ya. Keterangannya masukkan nomor ijazahnya. Nomor seri ijazah. Kemudian ini adalah URL tadi. Jadi kita harus menyiapkan di sini nih, menyiapkan berkas scan ijazahnya. Kemudian masukkan linknya ke sini. Dari Google Drive, Pak, betul. Kemudian save di sini. Ini untuk yang ijazah. Mungkin saya nggak bahas semua, jadi saya hanya bahas yang biasanya muncul dan yang banyak muncul di Bapak Ibu gitu ya. Nah, biasanya itu ini nih, melaksanakan perkuliahan, tutorial atau membimbing atau kegiatan mengajar kita. Nah, bagaimana cara menginputkannya? Nah, Bapak Ibu tinggal pilih menu yang ini. Kemudian pilih menu tambah. Nah, ini udah ada beberapa data ya. Ini udah beberapa data. Jadi pilih menu tambah di sini. Nah, di sini harus menguraikan kegiatannya. Misalkan mengajar di prodi apa, atau misalkan kalau dosennya MKDU boleh langsung saja mengajar di fakultas apa gitu ya. Fakultas atau di FIK boleh, FIK dan FKIP, atau di prodi apa, sebutkan aja prodinya. Prodi, misalkan kalau Pak Rahmat PJKR ya, PJKR sebagai berikut itu aja. Sebutkan mata kuliahnya. Jadi kegiatan mengajar yang diajukan ini per semester ya, jadi bukan lagi per mata kuliah. Jadi per semester digabung ya. Ini digabung dan maksimal itu 12 SKS ya. Maksimal 12 SKS. Jadi kalau kita punya riwayat mengajar per semesternya 20 SKS, tetap saja yang diakui di sistem ini adalah 12. Jadi masukkan aja mata kuliah yang linear dengan bidang ilmu. Jadi kalau Pak Rahmat ini kan misalkan mengajar apa, Pak, biasanya? Pembelajaran bola basket ya misalkan ya. Nah, kemudian apalagi tenis meja. Kalau misalkan Pak Slamet mata kuliahnya 6, tapi ada SKS-nya yang 3 berarti. Ya, nanti kita atur di sini. Jadi kita tuliskan dulu mata kuliahnya. Misalkan ada berapa nih? Tenis meja, kemudian akuatik, apalagi Pak biasanya? Renang. Oh ya, apa? Yang lainnya apa?
sepak bola lah, sepak bola misalkan ya. Nah, di sini masukkan SKS-nya dalam kurung, misalkan ini 3 SKS ya. Misalkan ini 2 SKS. Ini 2 SKS. Tiga SKS. Nah, berarti berapa SKS nih? 12 ya. Nah, kemudian cantumkan di sini misalkan semester ganjil kemarin ya. Semester ganjil tahun akademik 2022. Tanggal SK-nya, SK mengajarnya itu misalkan tanggal atau bulan September ya, 1 September 2022 lah. Satuan hasilnya adalah isi. Nah, untuk Japung ini dibagi dua. Dibagi dua, jadi ada 10 SKS pertama, ada 2 SKS berikutnya. Kenapa ada 2? Karena untuk 10 SKS pertama ini pengalihnya jadi 0,5 untuk kenaikan AA ke lektor. Jadi 1 SKS itu dihitungnya 0,5. Tapi kalau untuk lektor ke lektor kepala itu dihitungnya 1 tetap. Jadi 1 SKS sama dengan 1 SKS. Tapi kalau yang belum punya Japung maupun yang Japungnya asisten ahli, ini adalah 1 SKS itu sama dengan 0,5. Jadi bukan 1 gitu ya. Maka ini adalah 10 SKS dikalikan dengan 0,5 gitu ya. Nah, kenapa Pak? Di sini kan ada 12 SKS gitu ya. Karena aturan dari POPAK-nya seperti itu. 10 SKS pertama dikali 0,5 untuk yang AA, 2 SKS berikutnya adalah dikalikan 0,25. Jadi boleh dipecah menjadi 2 ini, 2 usulan nantinya. Jadi yang satu untuk 10 SKS pertama, yang satu lagi untuk 2 SKS berikutnya. Tapi kalau kumnya sudah memenuhi mah ya udah nggak apa-apa. 10 SKS pertama aja semua. Biar nggak terlalu banyak file nantinya. Nah, di sini harus ada keterangan diisi. Keterangannya itu adalah SK dekan nomor berapa disampaikan di sini. Disampaikan di sini, kemudian ada angka kreditnya. AK-nya sama dengan ini adalah 10 SKS dikalikan 0,5. Jadi 5 SKS. Jadi walaupun di atasnya 12 SKS tetap yang bisa diklaim ini hanya 10 SKS pertama. Kalaupun mau dipisah juga boleh. Jadi pisahkan satu mata kuliah yang 2 SKS menjadi usulan baru lagi. Lalu pilih URL berkasnya. Nanti kita cari di sini di Google Drive ini. Berarti di bidang A. Jadi file yang di-upload ini atau linknya itu harus menuju ke si filenya atau dokumennya. Jadi bukan link keseluruhannya, bukan, tapi link dokumennya, link PDF-nya gitu. Link filenya Pak ya? Iya betul, jadi link filenya yang di Bisa di folder memang ya Pak ya? Ya? Dibuat folder. Dibuat folder betul. File ganjilnya gitu Pak atau PDF-nya Pak. Jadi PDF-nya kita buka, jadi seperti ini caranya. PDF-nya kita buka, kemudian bagikan gitu ya, bagikan atau share link tersebut. Nah, misalkan ini ada pengajaran ya. Oh ya. Ya, jadi filenya itu per semester ya, karena kan kita ngisinya per semester. Kalau saya kan 2018 di sana 2020 baru dari sini. Yang dari sana dimasukin. Dari JAD terakhir aja Pak, dari sini berarti. JAD terakhirnya kan di sana ya. 2018. Oh berarti di sini Pak, dari sini. Dari sini. Karena kan udah berpindah. Tapi nggak apa-apa Pak, diajukan saja masa kerja yang dari home base lama juga nggak apa-apa. Mudah-mudahan masih bisa diklaim.
Jadi ini adalah file yang misalkan ini misalkan file yang akan kita upload atau kita inputkan. Jadi kita buka dulu filenya. Belum ya, belum bisa. Nah, ini udah muncul ya tampilannya. Nah, ini ada SK ya. Jadi ada SK-nya, kemudian ada daftar hadir mahasiswanya, kemudian jadi seluruh mata kuliah di semester yang sama, Bu, gitu ya. Jadi satu semester ini kita misalkan ada 5 mata kuliah, semuanya dimasukkan ke sini, satu file saja. Di-combine Pak ya? Iya, di merger, digabungkan. Jadi ada SK-nya, kemudian ada lagi jurnal perkuliahan, lalu ada daftar hadir mahasiswa, ada daftar nilai, itu udah cukup lah itu. Tidak perlu mengupload RPS, nggak apa-apa, nggak perlu RPS juga nggak apa-apa. Yang penting ada bukti kinerja dan harus setelah ditandatangan sebelum di-scan gitu ya. Karena kalau belum ditandatangan itu nggak sah. Jadwal boleh Pak, kalau mau dilampirkan boleh. Oh, nggak usah, tidak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini Pak Rahmat agak lumayan banyak. Ini ada RPS-nya lengkap lah Pak Rahmat. Nah ini kalau sudah nampak seperti ini di pojok kanan ini ada pilihan ya. Ini menu bagikan. Bagikan, kemudian berikan hak aksesnya. Jangan dikunci. Kalau dikunci nanti nggak bisa diakses. Nggak bisa dibuka Pak. Kalau dikunci. Ya, nggak bisa dibuka ya. Nah, ini bagikan atau ininya pilih ya. Pilih, kalau dibatasi jangan ya. Kalau ini harus pilih yang bawah, siapa saja yang memiliki link. Ininya boleh editor, boleh melihat saja juga boleh. Yang penting ininya jangan dikunci. Kalau sudah di setting seperti ini, berikutnya salin link. Linknya kita salin, kemudian balik lagi ke menu yang pertama yang tadi. Nah, di sini ada URL berkas. Nah, ini dipaste di sini. Tadi link yang tadi. Kemudian setelah itu disimpan. Nah, otomatis data pengajarannya sudah tersimpan dengan baik. Jadi untuk linknya seperti itu, bukan link utamanya bukan, tapi link yang menuju ke file dokumen tersebut. Harus dibuka dulu. Harus dibuka dulu, Pak Dokter, betul. Nah ini jadi seperti tampilannya seperti ini. Ini misalkan yang atas ini melaksanakan perkuliahan, mengajar di semester genap gitu ya. Ada 4 mata kuliah, kemudian mengajar di semester ganjil 2021. Jadi semua data harus per semester. Kalau per mata kuliah kebayang banyak banget datanya gitu. Jadi arahan dari L2 Dikti harus per semester. Kalau sudah kembali, kemudian biasanya ini yang sering digunakan tuh bidang di bidang A itu adalah kegiatan mengajar. Kemudian untuk PAK juga sama aja, untuk pengakuan PAK sebetulnya sama saja di bidang A itu seperti itu. Jadi kegiatan mengajar itu diisinya hampir mirip seperti itu ya. Nah, misalkan kegiatan lainnya juga sama. Ini ada membimbing mahasiswa, kemudian sebagai pembimbing skripsi, tesis, lain-lain juga sama seperti itu diisinya. Lalu sebagai ketua penguji, jadi kalau di bidang A cukup banyak kegiatannya itu ya. Biasanya untuk mendongkrak KUM itu ada buku ajar. Ini ada buku ajar, ada modul, nanti ditambahkan di sini. Atau misalkan sebagai pejabat struktural juga bisa. Nah, ini ada sebagai ketua lembaga, sebagai wakil rektor, dekan, dan lain-lain. Nanti di-upload aja SK-nya di sini. Link menuju SK-nya. Oke, untuk Pak, maaf.
Oke. Mungkin materi dulu ya, Bu ya. Biar nanti sekaligus ya tanya jawabnya ya. Kita Ya, boleh, materi Pak. dulu, ini bidang A seperti itu. Nanti Ibu pelajari saja kegiatannya apa yang, karena kan tiap dosen beda-beda. Ada yang punya buku ajar, ada yang punyanya modul, itu kan disesuaikan saja dengan kegiatan masing-masing. Kemudian bidang B ini adalah bidang penelitian. Biasanya yang paling banyak itu adalah artikel ya, artikel atau jurnal ataupun buku referensi. Jaringannya ya, jaringannya ini lambat. Nah, di bidang B ini yang paling banyak itu adalah yang menghasilkan karya ilmiah dalam bentuk jurnal ilmiah. Misalkan kita coba yang ini ya, karena ini kan beda-beda. Jadi kita jangan sampai salah menempatkan. Di sini kita pilih sesuaikan dengan artikel yang kita miliki. Kalau jurnalnya terakreditasi Sinta, maka pilih yang ini, yang nomor 2 ini. Tapi kalau jurnalnya belum terakreditasi, maka pilih yang nomor 3. Jadi jangan sampai salah penempatan. Karena kalau salah penempatan, ini akan direvisi lagi, harus diperbaiki lagi. Atau kita punyanya buku, maka ditulis di atas di sini dalam bentuk buku referensi. Atau disajikan dalam seminar, misalkan ya, ada internasional, nasional, kemudian ada poster, gitu. Ada ini, kalau yang atas ini oral, kalau yang bawah poster. Atau misalkan ada haki, paten dan lain-lain, silakan disampaikan di sini. Ada menunya di sini. Nah, bagaimana cara mengisinya? Misalkan kita menghasilkan jurnal nasional yang terakreditasi, maka pilih yang jurnal ilmiah, kemudian poinnya 2, nomor 2 ini. Kemudian pilih tambah di sini. Nah, di sini disampaikan kegiatannya, misalkan menghasilkan karya ilmiah yang dipublikasikan ya pada jurnal terakreditasi, misalkan ya, Sinta 2 dengan judul misalkan. Judul artikelnya disampaikan di sini. Jadi harus apa ya, disampaikan kegiatan, nama kegiatannya apa gitu. Jadi bukan hanya judulnya apa aja gitu. Jadi harus ada kata-kata yang disampaikan, uraian kegiatannya harus jelas gitu. Misalkan menghasilkan karya ilmiah, menghasilkan buku, menghasilkan paten, menghasilkan haki, seperti itu. Kemudian misalkan publikasinya itu 1 Januari 2023 misalkan ya. Maka dipilih semester ganjil, tahun dasarnya 2022, tanggalnya kita pilih misalkan 1 Januari 2023. Nah, satuan hasilnya adalah artikel ilmiah. Kalau ini artikel ilmiah, jumlah volume kegiatannya 1 misalkan. Nah, ini angka kreditnya sesuaikan. Kalau Sinta 2 itu kan kalau nggak salah 20 ya, 20 ya bukan 3. Ini 20. Nah, di sini ada keterangannya. Keterangannya itu adalah pertama adalah nama jurnal. Nama jurnalnya apa? Kemudian ISSN-nya apa? Sampaikan di sini. Atau misalkan ada ISSN juga sama. Kemudian terakreditasi Sinta berapa? Kemudian sebagai penulis keberapa? Mau utama, mandiri, atau pendamping gitu ya. Kemudian nanti ini sama ya, URL berkas itu yang tadi, yang Google Drive tadi, hampir mirip. Tapi kalau yang sebelah sini adalah URL yang menuju ke jurnalnya. Jadi ada dua link. Jadi ada URL berkas, kalau ini adalah URL jurnal, misalkan di Epkeep namanya apa? Jurnal Epkeep. Nah, jadi kalau yang link kedua ini adalah link jurnalnya. Tapi yang ada nama kitanya. Artikel kita itu posisinya di mana sih? Gitu. Yang menuju ke nama kita atau artikel kita di sini.
Kalau untuk yang bawah ini tidak perlu diisi, tapi diisi hanya untuk ke lektor kepala biasanya. Ini ada penjelasannya. Kalau misalkan yang bawah ini adalah misalkan terindeks Sinta berapa di sini ini, ataupun Scopus lah, Scopus atau Sinta atau terindeks di luar jurnal yang tadi ya. Tapi kalau yang bagian bawah adalah bukti korespondensi untuk jurnal internasional. Kemudian yang sebelah kanan ini untuk lektor kepala dan guru besar, dan untuk lektor juga diisi. Jadi untuk pengajuan AA tidak perlu ya. Jadi untuk pengajuan lektor kepala dan guru besar ini wajib mengisi URL dokumen untuk yang internasional dan hasil checker atau similarity check-nya. Kalau sudah nanti disimpan. Ini contohnya seperti ini. Jadi misalkan menghasilkan karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi dengan judul artikel, disebutkan judul artikelnya, kemudian semesternya genap 1920, tanggal terbitnya kapan, jumlah artikelnya 1, kemudian angka kreditnya 5,1. Dari mana 5,1? Karena sebagai penulis pertama dari 3 penulis misalkan. Kemudian ini nama jurnalnya, kemudian volumenya, nomornya, tahun, kemudian peringkat Sintanya, lalu identitas lainnya juga disampaikan di sini. Nah, kalau sudah, kita ke bidang yang ketiga, yaitu bidang C. Di bidang C ini adalah bidang pengabdian kepada masyarakat. Jadi Bapak Ibu biasanya kalau pengalaman yang sudah mengajukan, biasanya Bapak Ibu pengalaman itu hanya mengadakan kegiatan yang insidental 1 hari gitu, 1 hari ke desa, kemudian 1 hari ke sekolah atau ke industri gitu ya. Jadi jarang sekali yang terprogram selama 1 semester itu jarang. Tapi 1 kegiatan itu pun juga bisa ya, 1 kegiatan insidental 1 hari ke desa itu juga bisa. Biasanya di sini kegiatannya. Nah, nanti dipilih tambah, kemudian uraikan nama kegiatannya. Jadi misalkan melakukan atau melaksanakan kegiatan PKM dengan judulnya apa, di mana gitu ya, di desa atau di sekolah apa. Atau yang kedua, menjadi narasumber. Nah, narasumber kegiatan. Jadi terserah ya Bapak Ibu kegiatannya apa nih, karena kan disesuaikan dengan kegiatan masing-masing gitu ya. Ada yang PKM-nya misalkan terprogram, ada juga yang insidental. Misalkan menjadi narasumber kegiatan PKM ya, kegiatan PKM di desa apa gitu ya. Kemudian semesternya misalkan genap, tahun akademik 2021 misalkan ya, tanggalnya diisi. Misalkan di April 2021, satuan hasilnya adalah kegiatan. Jumlah volumenya 1 misalkan, dan angka kreditnya juga 1. Kemudian lampirkan ini ya, surat tugasnya. Surat tugas, biasanya LPPM ya, LPPM. Kepala LPPM misalkan. Nomornya ditulis di sini. Nanti berkasnya dimasukkan ke Google Drive dan linknya disimpan di sini. Kemudian pilih save. Ini contohnya seperti ini. Misalkan menjadi narasumber kegiatan Makra PJKR. Nah, nanti ada surat tugasnya juga disampaikan. Dan yang kedua, misalkan menjadi narasumber kegiatan pengabdian masyarakat workshop pendidikan bagi para guru dan siswa-siswi PKBM ya. Nah, seperti ini. Kemudian terakhir bidang D juga sama. Kalau bidang D juga hampir mirip dengan yang PKM ya. Jadi nanti dicek saja nama kegiatan penunjangnya itu apa. Biasanya kalau bidang D ini kita sebagai peserta webinar, kemudian pertemuan ilmiah, itu harus ada sertifikat dan surat tugasnya. Nanti pengisiannya mirip-mirip dengan yang tadi.
atau sesuaikan dengan hasil kinerja Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau sudah, nanti di sini ada menu. Nah, kelihatan di atas itu ada dupak dan bidang A gitu ya, atau ABCD gitu ya. Nah, misalkan kita kembali lagi ke bidang A. Kita kembali ke bidang A. Nah, di sini ada print dupak. Dupak itu adalah daftar usulan penilaian angka kredit. Jadi yang di-share-kan oleh Dirjen Dikti yang berupa Excel itu, nah itu tidak perlu kita isi lagi karena sudah online. Jadi si dupaknya itu udah otomatis ada di sini. Kita tinggal print saja dupaknya. Jadi daftar kinerja kita yang telah diinputkan dari masing-masing bidang, kita tinggal print saja ininya, dupaknya. Jadi nggak perlu ngisi lagi Excel. Nah ini sudah rapih. Kita tinggal print data ini. Kemudian apa yang harus dilakukan adalah minta tanda tangan pengesahan ke Kaprodi dan ke Pak Rektor. Nah ini adalah Kaprodi. Kalau misalkan yang Bapak Ibu dosen sebagai Kaprodi, siapa yang tanda tangan di sini adalah dekan. Kalau kita sebagai Kaprodi, maka yang di sini adalah dekan. Kemudian yang catat pejabat pengusulnya adalah Pak Rektor tetap di sini. Kemudian kalau anggota tim penilai 1 dan anggota tim penilai 2 dan yang ketua tim ini nggak perlu, ini dari L2 Dikti. Ini nggak perlu ditanda tangan. Nah ini di print kemudian di scan ulang. Di print, ditanda tangan, kemudian di scan ulang. Begitu pula di sini ada bidang A ya, bidang A juga sama. Jadi kalau yang dupak itu keseluruhan. Kalau dupak itu keseluruhan, tapi kalau yang ini bidang A per bidang. Jadi kalau yang bidang A ini hanya bidang A saja yang di printnya gitu ya. Kemudian nanti juga ada di sini di bidang B juga ada khusus ya, bidang B, bidang C dan bidang D juga ada. Nah, ini untuk bidang A ya, ini bidang A. Kalau bidang A itu kegiatannya pendidikan dan pengajaran. Nah, nanti minta tanda tangan ke Kaprodi di sini atau ke dekan gitu ya, untuk Kaprodi. Nanti di-download, kemudian di-print dan ditanda tangan, kemudian di-scan ulang. Kenapa harus di-scan ulang? Karena di sebelah sini ada checklist persyaratan. Nah, jadi dokumen-dokumen tadi, dupak, kemudian bidang A, B, C, D, itu di-scan lagi yang telah ditanda tangan, kemudian nanti di-upload ke sini. Nah, ini adalah, dan di-stempel ya untuk Pak Rektor maupun dekan gitu ya, untuk tanda tangan Pak Rektor dan dekan itu di-stempel. Kemudian, di sini ada checklist persyaratan ya. Untuk usulan kenaikan JAD memang lebih banyak, tapi untuk yang pengakuan PAK hanya sedikit, lebih sedikit gitu ya. File yang harus dilampirkannya. Nah, ini ada surat pengantar, kemudian SK pengangkatan sebagai DTY, kemudian ijazah dan transkrip nilai, lalu ada dupak. Ini dupak itu yang tadi ya, yang telah ditandatangan yang tadi. Kemudian ada surat pernyataan bidang A, ini bidang B, bidang C, bidang lain itu semuanya harus di-scan ulang lagi. Selain itu untuk yang kenaikan JAD ini harus ada penambahan dokumen lain. Nah, yang pertama adalah ada berita acara senat, kemudian ada penilaian prestasi kerja, kemudian pernyataan keabsahan karya ilmiah, kemudian lembar pernyataan pengesahan hasil validasi karya ilmiah, kemudian kalau ada kenaikan JAD harus melampirkan SK JAD sebelumnya dan SK pangkat invasinya. Kalau ada yang studi lanjut ini harus melampirkan surat izin studi lanjut atau SK tubelnya, kemudian SK pengaktifan kembali bagi yang tubel, kemudian bagi PNS ada SK dosen PNS, ini untuk PNS ya, lalu bagi yang sudah serdos melampirkan sertifikasi pendidik, kemudian melampirkan juga sebaran mata kuliah, SK mata kuliahnya atau kurikulum, kemudian untuk rektor kepala dan guru besar harus melampirkan daftar artikel ilmiah, formatnya sudah ada di sini semua ya, tinggal kita download saja. Lalu sertifikat pekerti untuk usulan pertama. Kemudian untuk rektor kepala dan guru besar harus melampirkan kebutuhan dan formasi jabatan fungsional. Lalu ada surat pernyataan reviewer dari Kaprodi maupun dekan, formatnya sudah terlampir. Kemudian ringkasan dilengkapi dengan cover, lembar pengesahan dan daftar isi, tesis, disertasi untuk
lektor kepala dan guru besar. Dan syarat tambahan ini untuk lektor kepala, mungkin Bapak Ibu yang mau naik, untuk guru besar ya, untuk yang diplotkan dari sekarang, mungkin yang bisa ke guru besar, ada 4 syarat tambahan. Yang pertama, tapi pilih salah satu. Yang pertama, pernah mendapatkan hibah penelitian sebagai ketua. Yang kedua, pernah membimbing mahasiswa program doktor. Yang ketiga, pernah menguji sekurang-kurangnya 3 mahasiswa program doktor. Yang keempat, menjadi reviewer di 2 jurnal internasional bereputasi yang berbeda. Nah, kalau sudah semua, nanti tinggal klik yang ini, set draft selesai. Nanti saya cek apakah draftnya sudah lengkap atau tidak. Seperti itu mungkin, dan terakhir ini adalah resumenya, jadi kita bisa melihat keseluruhan datanya. Jadi kita bisa melihat rekapannya gitu ya, rekapannya mulai dari usulannya. Ini yang usulannya kan kita ke lektor 300 misalkan ya, berarti kekurangannya itu hanya 150. Kemudian kita bisa melihat rekapannya, ini per bidang ya. Nah, kalau misalkan ini kan kebutuhannya 150. Kemudian angka kredit yang telah dimiliki adalah 150,7. Jadi punya kelebihan 0,7. Nah, di mana kalau ininya 145 misalkan, maka ada salah satu tanda berwarna merah di sini. Kalau ada bidang yang belum terpenuhi, maka ada tanda merah di sini. Maka kalau muncul tanda merah, maka ada bidang yang belum terpenuhi. Nah, itu untuk usulan JAD. Untuk usulan pengakuan angka kredit, semuanya sama, cuman ada bedanya. Bedanya hanya sedikit, yaitu di bagian checklist persyaratan saja. Jadi kalau untuk pengakuan angka kredit, itu hanya checklist persyaratannya hanya sedikit ya. Oke, misalkan ini sudah ada ya, Bu Dekan sudah ada ya, kita coba punya Bu Dekan. Gak apa-apa. Nah, ini punya Bu Dekan ya, kita lihat. Nah, ini kalau untuk pengakuan PAK itu data dasarnya sama percis, kemudian bidang A, bidang B, bidang C, bidang D, jadi tidak ada mata kuliah dan tidak ada riwayat pendidikan. Dan checklist persyaratannya sedikit, tidak selengkap yang usulan JAD. Jadi cuman ada berapa file, 7 file saja. Nah, itu ya kayak saya kira semuanya bisa lah untuk mengusulkan pengakuan PAK ini dibandingkan dengan JAD. Kalau JAD kan memang waktunya tinggal seminggu lagi gitu ya, agak mepet gitu ya. Tapi kalau mau dikejar juga bisa, diperbolehkan gitu ya. Tinggal pilih saja mau pengakuan PAK atau mau kenaikan JAD. Yang penting jangan sampai kedua-duanya. Kalau tidak melakukan kedua-duanya, otomatis kinerja kita sebelum Desember 2022 itu akan tidak bisa digunakan lagi. Berarti paling tidak ada yang diklaim dulu lah ya. Paling tidak kita harus melakukan satu usulan lah. Kalau menurut saya mungkin yang paling bisa itu adalah pengakuan AK ini. Ada dampaknya ke Sedos nggak, Ahmed? Ada. Dampaknya berarti tidak bisa naik pangkat, berarti tunjangannya tidak naik-naik, Pak Arif. Sama ya, tunjangannya berarti ya. Tunjangannya masih yang lama gitu. Berarti yang mengusulkan Cancain yoge. Sabar. Itu saja mungkin Bapak Ibu, kita ke sesi diskusi, mungkin dipersilahkan kita sampai jam berapa, jam 12 Pak Yadi ya? Kita batasi sampai jam 12. Dari penjelasan saya tadi mudah-mudahan bisa dipahami, tinggal kita lakukan saja, kita pilih mau kemana nih, jalur mana yang harus kita tempuh. Jangan sampai kinerja kita tidak diakui atau tidak diakui lah, jangan sampai seperti itu. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Yadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kalau yang dari Tanya Pak Selamat. ada apa pengakuan Pak? Siap, Pak Warik, sebentar ya. Senin. Yang dari itu dulu, chat dulu tak? Sahabat yang di layar. Ada yang belum terbaca tuh. Dari Ibu Heni Rohsak. Oh ya, Pak Dokter, sakedapnya Pak Dokter. Yang pertama ini ada pertanyaan dari chat ya.
Yang pertama dari Bu Eni terkait pelaporan dokumen khusus bidang A pendidikan. Karena sering terjadi kesimpang siuran. Jadi tadi sudah disampaikan ya, untuk bidang A itu harus lengkap dokumennya. Misalkan SK mengajarnya ada, kemudian jurnal perkuliahannya, kemudian daftar nilai, daftar hadir, nah itu harus lengkap dan harus ditandatangani semua. Gitu. Kemudian di-scan, kemudian di PDF-kan per semester. Mata kuliah yang dapat diusulkan itu mata kuliah yang sesuai dengan bidang keilmuan. Jadi kalau Bu Heni bidang keilmuannya bahasa Inggris, maka mata kuliah yang dilaporkan itu terkait pendidikan bahasa Inggris, jangan melaporkan mata kuliah lain gitu ya. RPS silabus boleh lah, boleh dilampirkan, boleh tidak. Jadi nggak wajib kalau RPS silabus. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Bu Ade Yulianti ya, Bu Ade Yulianti, karena keilmuannya ke agama, lulusan dari keagama tetap ke Kopertais. Saya tahun 2024 sudah mulai mengajukan ke lektor 300, tapi saya seharusnya didikti. Jadi tadi kan Pawarek 2 sudah menyampaikan ya untuk lulusan keagamaan, kemudian itu bisa tetap ke Kopertais. Mudah-mudahan bisa di ACC lah ke Kopertais gitu ya. Kemudian yang ketiga dari Bu Tela ya, terkait pengisian bagaimana pengajaran yang diinput itu dari awal TMT pengangkatan dosen atau hanya 2 semester terakhir saja. Jadi bagi yang belum punya JAD ini boleh 2 semester saja. Jadi 2 semester terakhir saja, berarti semester ganjil 2223 dan semester genap 2122 itu boleh 2 semester terakhir saja untuk yang belum punya JAD. Sudah semua Pak Yadi? Sudah. Barangkali ada yang lain, silakan. Masih ada waktu kurang lebih setengah jam. Izin bertanya, Pak. Oh, Jadi siap. ada Dulu ya. ini pertanyaan satu. Saya kan selama ini tidak memanfaatkan penelitian ya, maksudnya karena dengan dosen dengan tugas tambahan. Jadi saya selama beberapa tahun tidak melaksanakan penelitian, katakanlah bisa seperti itu karena memang penelitian boleh untuk tidak melakukan penelitian gitu ya di keterangannya gitu. Nah, sedangkan di pengakuan AK tadi itu ada surat pernyataan melaksanakan penelitian, itu solusinya gimana ya untuk ininya berkasnya? Ditampung dulu tidak, Pak Yadi? Oke, siap. Kawan-kawan ditampung dulu ya. Oke. Selanjutnya yang online ada lagi? Kalau nggak ada yang offline mau bertanya. Saya boleh bertanya? Ya silakan Bu Firda dulu deh. Oh iya, terima kasih. Apa ini untuk data pimpinan PT atau prodi pengusul, kayaknya saya cek di Google belum ada ya Pak ya? Yang pimpinan PT atau prodi pengusul itu kan berarti harus ada nama Pak Rektornya ya Pak. Ada NIDN, ada pangkat golongan. Mungkin kalau boleh saran itu bisa di-share-kan mungkin Pak, supaya yang lain juga bisa mengisi barengan. Ada lagi Bu? Udah Pak, itu aja Pak terkait data pimpinan saja dulu. Saya Ya. minta di-share aja. Iya. Yang ketiga Pak Haji Dudi, mangga. Boleh. Itu yang Pak Warek ya. Itu memang yang pengabdian penelitian kalau sudah di share link SK itu akhirnya hijau semua. Yang tidak ada penelitian atau pengabdian tuh. Itu memang merah terus. Tetapi kalau sudah dimasukin SK struktural, kalau pengalaman saya, jadi akhirnya itu langsung hijau gitu, berubah warnanya tuh gitu. Yang tadi yang terkait bebas tidak melakukan penelitian sama pengabdian tuh. Kalau saya kemarin gitu, pas asal SK-nya sudah dimasukin, jadi warnanya itu langsung berubah gitu, jadi clear. Gitu. Terus yang kedua,
Itu kalau apa mata kuliah yang kan yang ada di Japung aja ya, misalnya 3 mata kuliah. Seperti pendidikan anti korupsi segala, apa perlu dimasukin atau enggak ya? Padahal tidak di luar itu gitu. Tidak kaitan dengan keolahragaan dan juga tidak masuk di bidang apa namanya di 3 mata kuliah yang ada di waktu Japung gitu. Terima kasih. Siap. Jawab dulu dari silakan Pak. Ya, mungkin yang pertama dari Pak Arek dulu ya terkait itu ya yang bidang penelitiannya tidak diisi. Berarti ini untuk pengakuan ya Pak Marek ya. Kalau untuk pengakuan itu boleh Pak. Kita hanya mengajukan kegiatan mengajar 1 semester pun juga nggak apa-apa. Tapi kalau untuk kenaikan JAD wajib. Jadi kalau untuk pengakuan apa yang kita miliki coba diusulkan saja gitu Pak Marek. Misalkan gini, ada TMT dosen itu TMT JAD terakhirnya keluarnya November 2022 misalkan ya. Berarti kan masih bisa melakukan klaim data dari November 2022 ke Desember 2022. Walaupun hanya 2 bulan juga nggak apa-apa. Misalkan dia punya satu pengabdian masyarakat itu boleh. Jadi nggak lengkap juga nggak apa-apa. Apa yang kita miliki saja. Sandaran ditanya 2 kotak apa yang wajib? Enggak. Assalamualaikum. Apa sih? Oh, bentar, Pak Warek maksudnya begitu kan? Pak Warek atau yang BKD maksudnya ya? Ya kalau itu kan yang BKD, ini sedangkan ini kan PAK-nya juga kan dibutuhkan bukti penelitian yang di poin 4 tuh tadi yang AK tuh. Ya, sedangkan saya kan selama ini tidak melaksanakan penelitian karena tadi memanfaatkan boleh struktural tidak kan? Gitu. Nah, kalau untuk BKD kan beda lagi ya Pak Warek. Tapi kalau ini kan untuk pengakuan PAK. Jadi kalau misalkan dari TMT JAD terakhirnya memang belum ada publikasi, ya berarti tidak bisa melaporkan apa-apa Pak Warek. Nggak apa-apa Pak. Itu boleh, gitu. itu bisa Pak. Boleh. Jadi yang dimiliki aja Pak, misalkan seperti kegiatan pengajaran atau pengabdian masyarakat juga nggak apa-apa. Oke, siap. Jadi yang kita miliki aja Pak Warek gitu. Baik, terima kasih Pak Selamat. Nomor 2 dari Bu Firda ya. Iya. Terkait data pimpinannya. Memang di data dasar itu tidak ada kolom pimpinan. Yang ada itu adalah prodi, Bu. Jadi di dasar itu data pimpinan PT garis miring data prodi. Yang kita isi itu adalah data prodi, Bu Firda. Jadi nanti kalau pimpinan kita biasanya di belakang ada ditulis lagi gitu ya. Jadi kalau data pimpinan memang belum muncul dari sistem JAD-nya belum ada gitu. Memang harusnya ada gitu ya. Jadi harusnya ada data pimpinan, ada data pimpinan prodi dan ada pimpinan PT gitu ya atau perguruan tingginya. Jadi kalau yang diisi di depan itu adalah data pimpinan program studi. Dan kalau yang jadi kaprodi diisi dengan data pimpinan boleh wakil dekan, boleh dekan. Gitu Bu Firda ya, clear ya? Baik Bapak, terima kasih Pak. Ya, baik Pak. Terakhir Pak Haji Dudi untuk mata kuliah yang tidak linear, betul Pak. Jadi untuk yang tidak linear tidak bisa diakui atau diajukan. Jadi semuanya harus sesuai bidang keilmuan. Pak Haji, cukup jelas Pak Haji? Terima kasih. Ya. Selamat punten Pak Selamat Heni. Oh iya Bu, gimana Bu? Bapak punten Heni itu sudah lektor tuh kemarin itu 2022 Agustus ya Pak ya. Nah sementara ada satu produk buku yang tidak saya masukkan saat pengajuan lektor tersebut. Nah, tanggal berapa Bu? Tertulis tuh kalau untuk ST-nya. Bukunya sih Januari 2022. Oh, Januari ya. Berarti sebelum JAD itu ya, JAD yang lektor 200 ya. Ya, tapi saya kan masukkan saat itu. Nah, sementara kalau lihat dari surat tugas tuh kan per Agustus 2021, sedangkan buku itu terbit 2022 Januari. Nah, di sini ada di laman pengakuannya itu ada masa penilaian mulai dari apakah dari ST, surat
surat tugas dari LPPM atau dari mulai diterbitkannya buku tersebut? Oh, untuk masa itu dari JAD terakhir Ibu. Jadi kan JAD terakhirnya kan lektor 200-nya Agustus 2022. Nah, itu yang bisa diajukan pengakuan PAK-nya itu kinerja Ibu dari Agustus 2022 sampai dengan Desember 2022, Bu. Jadi yang buku ini kemungkinan besar tidak bisa, tapi kalau Ibu mau coba nggak apa-apa, dicoba aja. Berarti udah expire ya? Ya udah kelewat karena udah muncul JAD yang baru yaitu lektor 200-nya gitu, Bu. Oh, jadi udah nggak bisa ya. Sudah, Tapi maksud saya, dicoba saja, mudah-mudahan masih bisa dapat diklaim ya Bu ya, dicoba saja. Nggak apa-apa. jadi intinya saya menulisnya mulai Januari ya Pak ya, Januari 2022. Jadi bukan Oh ST-nya enggak, Pak. kalau data dasar Ibu harus tuliskan dari JAD terakhir Bu. Oh, JAD terakhir. Iya. Oh gitu. Kalau nomor surat pengantar itu berarti surat tugas LPPM ya Pak ya? Bukan, itu surat pengantar dari Kabag Umum Bu. Nanti formatnya sudah ada di Google Drive. Nanti Ibu tinggal ke Bu Siva atau ke Kabag Umum saja. Kabag Umum. Oke. Sebentar sedikit lagi. Oke, pendidikan terakhir JAD terakhir. Oh, ya. Terima kasih Pak Slamet pencerahannya. Ya, siap Bu Heni, mangga. Mungkin yang offline dulu Bapak Ibu dari Pak Dokter ya. Dari tadi Pak Dokter yang Pertanyaan tadi udah Iya. lupa. Lupa lagi. Yang offline dulu. Yang offline dulu ya Bapak Ibu. Mangga. Ya, pertama tadi bahwa waktunya sudah ada, persyaratannya masih mendingan diklaim apa mendingan usulan. Jadi Ya. Bingung nggak Pak? Saran saya mending Pak Dokter pilih pengakuan karena kan persyaratannya harus publikasi Pak ya, publikasi di Sinta 2. Nah, memang cukup berat. Saya juga pengalaman Sinta 2 itu 1 tahun baru publis. Jadi saran saya adalah isi pengakuan PAK saja dari JAD lektor 300 sampai tahun 2022 akhir. ya saya juga galau. Sama. Kayaknya deadline juga. Karena kan waktunya tinggal beberapa hari lagi ya, tinggal kurang dari 4 sebulan ya, cuma 3 minggu ya. Dipotong lebaran gitu kan. Efektifnya berapa gitu. Tapi pengakuan juga tetap harus ada surat rekomendasi Pak Rektor ya. Ada. Nanti Ada surat pengantar. surat pengantar kan ada ya. Formatnya sudah saya share di Google Drive, tinggal di-download aja. Tadi Bu Adis. Pak mau nanya, kalau saya kan kemarin tuh usulan JAD terakhirnya teh tanggal udah ini yang udah terbit AA-nya tanggal 28 Desember 2022. Berarti kan belum layak untuk mengusulkan lagi ya. Tapi kalau untuk pengakuan akarnya itu berarti gimana? Enggak, kalau Ibu kan udah nggak usah isi. Tadi kata Bapak harus salah satunya apa? Itu bagi yang belum, karena kan Ibu JAD terakhirnya Desember 2022 pas dengan tanggal akhir itu kan. Jadi Ibu bisa mengusulkan pengakuan sebulan. Kira-kira sebulan itu punya kinerja apa tuh? Itu boleh sih diusulkan boleh. Nanti yang penting gini Bu Adis, nanti Ibu kan udah punya sistem nih. Tinggal diplotkan saja kira-kira kan targetnya ke lektor 200 atau lektor 300 nih. Dari sekarang dicicil kegiatan apa tuh yang akan kita ajukan nanti, gitu aja. Pak Anggi, Lanjut. Yang bukan JAD untuk faknya berarti tidak bisa diisi sampai yang tanggal 30 April itu. JAD. Bukan JAD kan sampai tanggal 15. Ya untuk faknya diisi juga tidak. Pengakuan PAK-nya. Ya. Pilih salah satu aja Pak. Salah satu. Iya, salah satu aja. Faknya nggak usah diisi. Nggak usah. Karena nanti ketika JAD-nya ditolak, itu bisa kalau masih ada waktu itu bisa langsung isi ke pengakuan. Tapi kalau mau dua-duanya juga silahkan. Kalau enggak, ngisi lagi. Kira-kira Pak Angginya optimisnya kemana nih? Mau ke JAD atau mau ke pengakuan? Saran saya pilih aja salah satu. Paling di ini ketika ada yang tadi harus tanda tangan.
Nah, itu yang hasil kerja. Oh iya. Kalau data untuk itu sih Aman, ada. ada, ya paling sedikit-sedikit. Publikasi juga udah ya? Udah ada ya. Udah disiapkan link-linknya udah. Cuma itu pas bagian ini. Iya, silakan dipilih Pak Anggi, kira-kira condongnya mau ke JAD atau mau ke pengakuan AK saja? Nggak ada tuh yang segitu itu. Kalau ada sih dikejar. Iya, Pak. Pak, kalau ini ya, misalnya kita punya 10 artikel nih, misalnya ya. 10 artikel. Gimana Bu Atik? Artikel nih. Dari TMT JAD terakhir ya kan? JAD nggak kekejar, kan kita ngambil pengakuan saja nih. Ya. Tapi kan ternyata kalau yang JAD mah ada review temennya. Kalau di PAK ada nggak? Nah, saya belum lihat yang di bidang penelitian. Kalau kemarin terakhir penjelasan dari Kepala L2 Dikti itu di PAK ini yang penting, karena kan gini Bapak Ibu, untuk pengakuan ini sistemnya ataupun prinsipnya itu berprinsip kepercayaan gitu. Maksudnya kepercayaan itu artinya kejujuran kita sendiri gitu. Jadi boleh diisi SK-nya juga boleh kalau untuk pengakuan AK gitu ya. Itu penjelasan dari Kepala L2 Dikti kemarin. Nah, terkait artikel juga kalau saran saya mending lengkap. Gitu, mending lengkap. Tapi kalau memang tidak terkejar, ya udah seadanya dulu aja. Yang penting nanti bisa di kalaupun ada revisi masih ada waktu kan untuk melakukan perbaikannya gitu buat saran saya kalau misalkan masih terkejar lengkap ya kita lengkapi aja dulu sampai ke peer review-nya. Iya kan kayak contoh ya, kalau seandainya tadi artikelnya tinggal di-download, masukin ya ke Google Drive, terus linknya tinggal ngambil kan gitu. Tapi kalau seandainya yang namanya review teman kan, kejar-kejaran dia aja sibuk, bisa ngejar JAD. Isi aja, jadi Bapak Ibu mungkin bisa diisi sekemampuan kita dulu saja. Jadi kalau memang tidak terkejar ke peer review, ya udah isi linknya aja yang ada. Jadi artikelnya tanpa di review juga mudah-mudahan sih masih bisa dinilai gitu ya, diakui oleh L2 Diktinya gitu. Iya, gitu. Yang daripada kosong kan? Iya, daripada musim aja. Tuh. Lumayan. Pas banget. Kalau yang kita kan penelitian artikel, yang penelitian itu harus selalu ada surat tugas dari LPM atau tidak? Ya, sebaiknya ada, Bu. Sebaiknya ada. Karena kinerja itu harus ada penugasannya biasanya. SK ataupun surat tugasnya. Pak Yadi, kita beralih lagi ke online. Yang di chat dulu tuh barangkali. Oh, yang di chat ya, di chat. Dari mana Pak Yadi? Yang Bu Sheila udah. Oh, Bu Rina ya. Bu Rina terkait lembar pengesahan prestasi kerja. Ini lihat saja di sistemnya, di situ ada penjelasannya Bu Rina. Jadi lembar penilaian prestasi kerja itu biasanya setahun kemarin ya, 1 tahun kemarin. Kalau kita mengajukan pengakuan dan pengusulan JAD-nya tahun 2023, maka lembar penilaian prestasi kerjanya itu adalah yang tahun 2022 untuk usulan lektor dan asisten ahli. Tapi kalau untuk lektor kepala dan guru besar itu harus 2 tahun kemarin ya, 2 tahun atau 2 tahun yang lalu gitu ya. Kemudian untuk Bu Sela, izin bertanya, misal kalau kita sudah mengusulkan untuk JAD, tapi ternyata belum lulus dan sudah lewat deadline, apakah data-data akan hangus? Nah, nanti biasanya ada tahap revisi atau perbaikan dan diberikan waktu lagi untuk melakukan perbaikan. Nah, jadi jangan sampai lewat dari masa perbaikan itu. Nanti ketika sudah ada info, oh ini berkasnya ada revisi, maka langsung dikerjakan dan kalau bisa sesegera mungkin diusulkan kembali. Jadi nanti kalau untuk revisi itu hanya berkas yang jadi catatan saja. Misalkan ada surat tugas yang lupa, atau misalkan ada SK yang kurang itu atau surat yang kurang itu. Jadi melengkapi kekurangan berkasnya saja. Kemudian Bu Rina lagi ya, untuk pengajaran bila 1 semester hanya 6 SKS, itu bagaimana? Itu boleh.
karena batasannya bukan kurang dari tapi maksimal. Maksimal itu 12 SKS. Jadi kalau 6 SKS masih bisa dilakukan. Oke, ini info dari Pak Haji Dudi ya. Alhamdulillah ini untuk yang sertifikasi katanya ada info bahwa tanggal 10 April insya Allah sudah bisa diberikan kepada hak Bapak Ibu untuk yang telah sertifikasi. Mudah-mudahan berkah ya Bapak Ibu di bulan Ramadan ini. Dari bulan Januari sampai sekarang kita dosen sudah dikejar-kejar. Yang pertama BKD ya. BKD, kemudian yang kedua aplikasi Seruni bagi yang sertifikasi di Kemendikbud, yang ketiga ditambah lagi JAD dan pengakuan PAK. Mudah-mudahan ya ini menjadi arah baru pendidikan tinggi khususnya ya, dan karir dosen ke depan. Pak Yadi ada lagi atau udah? Belum ada lagi. Atau dari Pak Warek 2, Pak Rektor, Pak Warek 1 ada tambahan? Oh iya, Pak Slamet Seruni sekarang di open dulu. Kita pakai kembali lagi yang SPTJM yang pertama. Oh, Bapak Slamet, Bapak Slamet punten, Assalamualaikum Pak Slamet. Bapak Slamet. Siap, Bangga Bu Heni. Bedanya TMT pangkat atau golongan terakhir dengan TMT JAD terakhir apa Pak di sini di laman? Oh iya Bu, langsung saja atau ditampung dulu, ada lagi nggak? Satu termin lagi Pak Yadi. Silakan nih yang online barangkali masih ada yang mau menanyakan. Nya tuh Pak, TMT pangkat atau golongan terakhir dengan TMT JAD terakhir. Langsung aja dijawab. Langsung aja ya mungkin ya. Yang perbedaan ya. Jadi kita ini punya 2 SK ya Bu Heni dan Bapak Ibu semuanya. Yang pertama jenisnya itu jabatan akademik dosen atau SKJAD. SKJAD ini menunjukkan jabatan kita, yaitu asisten ahli, lektor, kemudian lektor kepala dan guru besar. Itu SKJAD. Nah, itu ada TMT-nya. Kalau kita lihat SK-nya, itu ada TMT-nya. Lalu yang satu lagi adalah SK in passing. SK in passing ini adalah SK penyetaraan pangkat dan golongan yang menunjukkan pangkat kita. Jadi pangkat kita itu ada macam-macam. Ada penata muda tingkat 1, kemudian penata atau misalkan 3B, 3C, 3D, 4A gitu, 4B itu SK in passing-nya. Nah, itu SK-nya beda lagi Bu Heni. Jadi ada dua SK ya. Setiap JAD itu ada SK penyetaraannya. Jadi bisa dicek lagi SK-nya. Kalau masih bingung boleh nanti ke kampus aja Bu, nanti atau difotokan gitu ya. Ini SK apa gitu. Kadang-kadang memang ada yang suka tertukar ya, entah itu SK JAD atau SK in passing. Nah, di sini tertulis ya Pak, untuk TMT pangkat atau golongan terakhir itu tertulis 1 Januari 2023. Nah, sementara untuk SK ini TMT JAD terakhirnya itu 1 Agustus 2022. Ya, karena beda Bu. Jadi biasanya SK JAD dulu keluar, baru kita setarakan dan muncullah SK in passing. Berarti untuk yang 4.14 di pengakuan AK itu untuk TMT pangkat atau golongan terakhir itu berarti yang per Januari itu yang betul. awal. Betul Bu. Jadi biasanya kalau didikti dari golongan 3C ke atas itu biasanya TMT-nya itu per awal tahun, per 1 Januari gitu. Berarti yang Agustus in passing-nya Pak ya? In passing itu JAD. Karena di laman saya TMT JAD terakhir sudah langsung tertulis ada Pak, 2022 Agustus ini udah langsung ada. Ya itu SK TMT JAD Bu, bukan in passing. Bapak, TMT JAD terakhir itu 1 Agustus 2022 ini tuh sudah otomatis dari sana, udah ada isinya. Kalau in passing-nya kapan Bu? Nah, sementara yang yang pangkat golongan 1 Januari 2023. Iya, berarti udah betul kalau gitu. Benar ya Pak? Betul. Tadi menyebutkannya SK yang Agustus adalah SK in passing soalnya. Betul Bu, itu udah betul Bu. Udah betul ya Pak ya? Betul. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Sami-sami Bu Heni. Bulur.
Selamat. Ada yang nggak lulus? Apa? Insya Allah lulus. Apanya? Usulannya? Biasanya revisi, Bu. Sistemnya revisi, perbaiki, sampai lulus gitu. Jadi walaupun nanti revisinya lewat dari April juga nggak akan. Mudah-mudahan bisa. Masih ada waktu sampai Desember 2023 lah. Masih ada waktu. Kalau mengajuin Pak. Buat Kalau lebih baik mah aja berarti. kembali lagi ke kitanya lah. Proses JAD. Ya udah, berarti Bu Suci ya ada aja. Saya ada perpanjangan waktu ya. Mengingat bentar lagi lebaran. Mudah-mudahan. Semoga ada masukan ke atas. Ada lagi? Pak Warek, Pak itu. Barangkali Pak Selamat. Warek sama Pak Rektor. Tadi yang Pak Yadi bilang aplikasi apa Pak Yadi yang ditunda tuh? Yang Seruni Advance. Apa? Untuk yang Seruni Advance, Pak. Yang Seruni, untuk ya, yang pengajuan. Seruni itu. Iya. Ah, Itu sementara di kan off dulu tadinya katanya. di-off-kan dulu ya? Iya. Iya, iya. Lanjut ke SPTJM lagi yang aplikasi yang awal untuk pengajuan SPTJM. Iya, iya, iya. Tadinya kan Seruni ini dibuat untuk supaya nggak ada SPTJM ini ya, Iya. ini ya. Sertifikasi, Pak. Yang sertifikasi, Pak Rektor. Iya, iya. Oke, udah. Silakan. Selamat. Aku. Mabar sama Om Imam. Nah, silakan Pak Jajat. Begini. Saya sekarang lagi buka usulan JAD ya. Nah, kebetulan yang SK Lektor 300 itu masih SK PAK, jadi statusnya itu masih proses SK Japung. Itu bagaimana Pak? Nanti kan di pengakuan AK-nya ada isian data, sehingga datanya masih data yang 3C. Diulangi Pak Jajat. Di usulan JAD yang saya, itu di prosesnya ada proses SK Japung yang Lektor 300, Pak. Oh iya. Nah, yang kan lama ya Pak Jajat ya? Masih proses SK Japung, tapi kan SKPK-nya sudah ada ya. Terus SK Passing-nya sudah ada. SKJAD-nya sudah ada. Nah, SKJAD-nya di sini tertulisnya proses SK Japung. Oh iya. Belum selesai apa ya? Iya. Nah, harusnya sudah selesai apa itu ya? Harusnya memang sudah selesai. Nah, untuk pengakuan AK-nya kan ada isian ya. Iya. Artinya otomatis kan nanti lektornya lektor berapa. Nah, tadi dibuka itu ketika tambah usulan itu jadi masih di golongannya 3C. Oh. Nah, itu seperti apa Pak? Padahal kan SK in passing sudah 3D ada, ya? gitu. Sudah 3D. Itu SK bisa in passing, diubah nggak Pak Jajat itunya? Kalau misalkan diubah masih bisa Pak. Cuman diubah aja Pak, jadi 3D aja Pak. Oke, berpengaruh tidak kalau misalkan SK Japungnya belum ada? Tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh ya. Berarti ya. Kalau SKJAD kan sudah ada Pak. Iya. SKJAD belum ada, yang ada masih SKPAK. Enggak, kalau SKJAD itu pakainya SK yang Lektor 200 Pak. Yang Lektor 200 tetap pakai yang itu. Iya, pakai yang itu. Hanya PAK-nya yang 300. Nah, yang jadi pertanyaan di sini kan masih proses SK Japung. Kalau usulan pengakuan bisa ditambahkan nggak? Kalau usulan pengakuan masih bisa. Nggak apa-apa Pak, ditambahkan aja. Nggak apa-apa ya. Karena kan udah selesai. Itu mungkin operator L2 diktinya lupa atau memang belum tuntas sampai ke sana ke tahap selesai. Sepertinya seperti itu Pak. Oh iya. Okay. Kalau yang lain sudah sampai ke selesai gitu. Oke, kalau begitu berarti nanti SK JAD-nya pakai yang Lektor 200 ya? Iya, Pak Jajat betul, pakai yang 200. Siap. Oke, makasih Pak, selamat. Yuk. Siap, Pak Jajat. Yuk. Ada lagi? Yang online masih ada ataupun yang offline?
Oh, silakan Bu Kartika. Terakhir mungkin pertanyaan Terakhir terakhir ya. Kebetulan kan saya ngecek di sini sering ada ada usulan invasi ya. Kan misalnya yang AA itu invasinya kan sudah selesai, tapi pas ngecek yang selesai itu tidak ada. Kita klik tombol yang sinkron bersama ada yang Untuk invasing nggak perlu Bu, karena udah diajukan kemarin. Nah itu untuk yang baru saja. Untuk yang baru. Nggak usah. Untuk penutupan barangkali sama Pak Rektor ataupun Pak Warek. Ini ada dari Pak Warek 2, sebentar mau menanyakan dulu. Siap, mangga Pak Warek. Masih di mute. Pak Warek. Ya ini aja pembatas saja. Jadi ada waktu untuk pengakuan ya, pengakuan PAK ini ada waktu. Jadi mohon dibantu kepegawaian ya sebagai baik konsultan untuk suksesi pengakuan dosen-dosen supaya dalam waktu seminggu ini bisa diproses ya. Adapun yang pengajuan itu sampai 30 April kan. Ya untuk penutupan mangga mungkin Pak Rektor. Siap. Oke, Ready langsung aja. Udah terakhir ya. Iya Pak Rektor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan acara kita telah selesai pas jam 12 siang. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Slamet tadi, yang disampaikan teman-teman bisa dipahami. Kalau masih ada yang kurang, saya kira kami memiliki tenaga di SDM ini yang siap membackup, siap mengarahkan, siap memberikan pengarahan jika dibutuhkan. Jadi siap online lah 24 jam. Bapak Ibu sekalian, di UNISA kami mendorong semuanya memiliki keahlian di bidangnya gitu. Jadi artinya kita tidak ngagoroyok di satu keahlian, tapi silahkan masing-masing dalami atau tanya diri sendiri apa yang mau saya kejar dibanding yang lain. Nah, di sini kita punya tim akreditasi Pak Supandi, tim SDM Pak Slamet, mungkin tim penelitian Pak Yogi, masing-masing fokus kemudian menularkan ilmunya ke yang lain. Saya kira ini bagian dari ikhtiar kita untuk masing-masing mendalami satu bidang dari sisi perguruan tinggi ini, kemudian menularkan ke yang lain. Ya, di samping keberadaan kita masing-masing sebagai dosen ada karena adanya universitas, adanya induk, sehingga mari kita jaga induknya ini supaya berkembang terus, ya. Jadi kita tidak termasuk yang sedang membocorkan kapal, tapi kita yang termasuk orang-orang yang sedang menjagai kapal kita supaya maju terus dan bisa bareng-bareng kita jaga, gitu ya. Itu saja saya kira harapannya. Terima kasih atas partisipasinya nih, full tadi sampai 62 yang online, sekarang tinggal 48. Mudah-mudahan semuanya sukses, yang sedang mengajukan, yang sedang proses, semuanya silakan berkonsultasi dengan teman-teman ya. Itu. Saya kira itu aja sebagai penutup. Mudah-mudahan bisa diterima ilmunya ya. Terima kasih Pak Rektor. Yang jauh, yang dekat. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillah rangkaian acara sudah selesai. Kami ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus nuhun Bapak Ibu ngapunten. Ya, mangga nuhun semuanya. Nuhun Pak Rektor. Ya.